Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'du. Bersyukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, nikmat yang utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan tentunya nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai ke akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersalawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya, baik syafaat di dunia dan syafaat kelak di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabatku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda berada, saya doakan insya Allah Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam keberkahan, selalu dalam nikmat rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan, baik itu di dunia dan insya Allah kelak di akhirat. Saya doakan bagi rekan-rekan yang mungkin pada hari ini sedang menghadapi suatu masalah, baik itu masalah kehidupan dalam rumah tangga, masalah amanah hutang piutang, masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah perdagangan, ataupun masalah kuliah. Bagi yang masih kuliah, semoga masalah Anda semua cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, pada perjumpaan kita kali ini ya, saya akan membahas ya mengenai 7 rahasia agar doa cepat dikabulkan ya. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran surat Al-Ghafir ayat ke-60 ya. Jadi 7 rahasia agar cepat doa kita cepat dikabulkan, yaitu yang pertama, mengulang doa sebanyak 3 kali. Rasulullah juga sangat menganjurkan kepada umatnya untuk mengulang-ulang doa dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 3 kali. Dari Amr bin Maimun dari Abdillah bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa mengulang-ulangi sebanyak 3 kali dan beristighfar dengan mengulang-ulang sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Baihaqi. Kemudian yang kedua, berdoa di waktu yang mustajab. Adapun waktu mulia tersebut seperti pada saat sepertiga malam, ketika hari Jumat pada bulan Ramadan, berdoa saat selesai sholat 5 waktu, dan berdoa pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Di dalam hadis riwayat Muslim bahwasannya Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Ketika tersisa sepertiga malam terakhir, Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang meminta, akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampunan, pasti
aku ampuni. Hadis riwayat Muslim. Selain mencari waktu mustajab saat berdoa, kita seorang muslim juga dapat memanfaatkan keadaan agar doa dapat lekas dikabulkan, antara lain pada saat azan dan iqomah, ketika sujud, saat menjelang berbuka puasa, berdoa tatkala turun hujan, dan ketika perang. Kemudian ya, 7 rahasia doa yang dapat dikabulkan. Yang ketiga, yaitu tetap istiqomah mengerjakan banyak amal saleh. Sepatutnya seorang hamba yang sedang berdoa melakukan dengan penuh semangat, banyak bersedekah, membantu orang lain, memperbanyak amalan ibadah, dan menyantap makanan atau minuman yang halal. Yang keempat, tidak berdoa untuk kehancuran orang lain. Tidaklah pantas bagi kita jika mendoakan kehancuran untuk orang lain. Sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 11 Allah berfirman, dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan, sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Kemudian yang kelima, bersungguh-sungguh meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Jangan pernah ragu, apalagi malu. Ungkapkanlah segala kebutuhan dan curahkan segala rasa di dalam hati yang mengganggu dengan meratap dan mengemis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab begitulah seharusnya perilaku hamba dalam mengadukan segala urusan kepada Sang Maha Bijaksana, Maha Kaya, Maha Kuasa, dan Maha Mengetahui. Yang keenam, bertobat dan menyesali segala kesalahan. Tidaklah seorang manusia yang luput dari kesalahan. Sebaik-baik manusia adalah dia yang senantiasa memohon ampunan kepada Allah dan menyesali semua kesalahan yang pernah dilakukan. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memperbanyak bertaubat dengan mengucapkan istighfar. Dan yang ketujuh, yaitu ikhlas. Jadi niat saja tidak cukup. Hadirkanlah rasa ikhlas ketika beribadah, termasuk pada saat ingin memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa adanya keikhlasan, doa pun akan jauh dari tuntunan. Di dalam firman Allah surat Al-Ghafir ayat ke-14, maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Quran surat Al-Ghafir ayat ke-14. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi berdoalah kepada Allah disertai dengan penuh ketulusan dan keyakinan. Percayalah bahwa Allah senantiasa akan mengabulkan doa-doa kita. Sembari menunggu, imbangi dengan bekerja atau mencari segala anugerah yang tersebar luas di hamparan bumi ini. Niscaya doa itu akan tepat pada waktunya, insya Allah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, jadi dengan memperhatikan ya 7 rahasia agar doa cepat dikabulkan, insya Allah ya doa kita akan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya, saya ulangi lagi ya, saya simpulkan bahwasannya
7 rahasia agar doa cepat dikabulkan. Yang pertama, mengulang doa sebanyak 3 kali. Kedua, berdoa di waktu mustajab. Ketiga, tetap istiqomah mengerjakan banyak amal saleh. Keempat, tidak berdoa untuk kehancuran orang lain. Kelima, bersungguh-sungguh meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, bertobat dan menyesali segala kesalahan. Dan yang ketujuh, ikhlas. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati, dimuliakan, dan dicintai Allah, mungkin ya dari penjelasan saya mudah-mudahan menjadi manfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang benar datanya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.